Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kabar anak-anak tetap sehat dan tetap semangat di rumah ya anak-anak. Nah, pada pagi yang mendung ini semoga anak-anak juga sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 3 ya, masih di tema 3, benda di sekitarku, subtema 3. Nah, kita sudah beralih ke subtema 3. Nah, di sini kita mempelajari tentang perubahan wujud benda. Sekarang kita berlanjut ke pembelajaran yang pertama. Dalam pembelajaran yang pertama ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu menggali informasi sebuah teks, menghitung dengan menggunakan satuan berat, dan gambar dekoratif. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya menggali informasi sebuah teks. Nah, sebuah bacaan pastilah memuat informasi. Untuk menggalinya digunakan rumus 5W tambah 1H meliputi. Nah, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini kata tanya ya anak-anak. Nah, tiap kata tanya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, yang pertama ini kata apa? Untuk menanyakan suatu peristiwa. Lalu yang kedua, kata di mana? Untuk menanyakan tempat. Ketiga, kata kapan? Untuk menanyakan waktu. 4. Kata siapa? Untuk menanyakan pihak yang diinformasikan. Kelima, kata mengapa? Untuk menanyakan alasan terjadinya peristiwa. Yang keenam, kata bagaimana? Untuk menanyakan proses. Nah, saat anak-anak mau menanyakan sesuatu atau mau mewawancarai narasumber, maka kita perlu yang terlebih dahulu kita buat adalah pertanyaan. Nah, pertanyaannya tentang apa? Nah, di sini anak-anak bisa memilih kata tanya ya. Kata tanya apa yang mau anak-anak gunakan untuk mewawancarai narasumber. Nah, sesuaikan dengan topik dan tema yang dibahas ya anak-anak. Di sini, langkah-langkah menentukan informasi dalam teks bacaan antara lain. Yang pertama itu membaca teks tersebut dengan cermat. Yang kedua, menentukan topik atau ide pokok. Dan yang ketiga, mengembangkan ide pokok ke dalam sebuah paragraf. Nah, ini tentunya kita harus sering latihan ya anak-anak. Latihan membuat pertanyaan saat kita membaca teks atau cerita. Kita pahami betul teks tersebut dan cerita tersebut, maka kita berlatih membuat pertanyaan. Nah, informasi apa sih yang kita dapatkan dalam teks tersebut? Nah, setelah kita mendapatkan informasi, maka kita membuat pertanyaan yang sesuai dengan topik tadi, topik atau ide pokoknya. Kita buat pertanyaannya dengan sebaik mungkin ya anak-anak. Nah, ini tentunya harus sering latihan ya anak-anak. Kalau hanya membaca saja tidak dengan disertai latihan membuat pertanyaan, maka anak-anak juga tentunya menjadi bingung atau tidak terbiasa ya anak-anak. Oke, yang kedua adalah pelajaran matematika tentang menghitung dengan menggunakan satuan berat. Nah, ini adalah tangga satuan berat ya anak-anak. Anak-anak perhatikan di sini ada ton, ada kuintal, kilogram, hektogram, apalagi. Nah, di sini anak-anak perhatikan ya.
Nah, satuan berat yang digunakan antara lain gram, ons, kilogram, atau kuintal. Nah, ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti gram, ons, kilogram, atau kuintal. Nah, ini ya yang kita gunakan yang akrab kita gunakan setiap hari. Nah, satuan berat yang digunakan antara lain gram, ons, kilogram, atau kuintal. Satuan berat memiliki hubungan satu sama lain. Contoh, hubungan antar satuan berat yaitu 1 ton kain tenun sama dengan 10 kuintal. Tuh. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini. Nah, setiap turun 1 tangga itu dikali 10. Nah, setiap naik 1 tangga dibagi 10. Nah, ini namanya tangga satuan berat ya anak-anak. Nah, yang ini yang sering kita gunakan tadi itu yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti gram, on, kilogram, atau kuintal. Nah, sering kita dengar ya anak-anak pada saat kita membeli barang di pasar atau di warung, maka yang digunakan berapa gram, lalu berapa ons, berapa kilogram. Nah, kalau kuintal ini ukurannya beratnya udah begitu besar ya, seperti itu anak-anak. Oke, sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya tentang gambar dekoratif. Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata. Tidak ada kesan, jarak, jauh, dekat, atau gelap. Terang tidak terlalu ditonjolkan. Gambar dekoratif terdiri atas 2 bentuk yaitu bentuk geometris dan stilasi. Nah, kita perhatikan di sini bentuk geometrisnya yaitu bentuk yang memiliki keteraturan baik ukuran maupun bentuknya. Contoh bentuk geometris adalah segitiga sama sisi, segi 4, segi 5, segi 6, dan lingkaran. Seperti itu ya anak-anak, lebih teratur dan lebih jelas. Baik itu bentuk dan ukurannya. Sedangkan yang kedua adalah bentuk stilasi, yaitu bentuk dengan berbagai pengayaan ataupun digayakan. Contohnya adalah motif hiasan geometris, flora, fauna, dan manusia. Nah, anak-anak perhatikan di sini bentuk geometris ini lebih jelas ya anak-anak, bentuknya ini anak-anak perhatikan. Ini bentuk geometris. Nah, sedangkan bentuk stilasi ini anak-anak. Nah, bentuk stilasi itu bisa digambarkan dengan berbagai macam bentuk. Nah, ini contohnya hewan yang kita ambil di sini, kelinci anak-anak dalam bentuk geometris dan bentuk stilasi. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.